Wa
Tidak lupa kita mengucapkan selawat salam kepada
kita melanjutkan daripada kajian kita Tanbihul Mu'minin, masih dari bab sholat panjang. Kalau dibuka seminggu sekali, insya Allah 1 tahun selesai. Disebutkan bahwasanya oleh Abu Lais Al-Samarqandi rahimahullah ta'ala, dalam sholat kemarin dijelaskan ada 12.000 keutamaan, yang mana yang 12.000 keutamaan itu disimpulkan menjadi 12 macam. 6 di antaranya berada di luar sholat, sebelum sholat, dan 6 berada di dalam sholat. Yang pertama, kalau sebelum sholat, yaitu kita harus mengetahui daripada ilmunya sholat, syarat sahnya sholat, yang membatalkan sholat, rukun-rukunnya sholat, sunnah-sunnahnya sholat, bacaan-bacaan atau doa yang ada dalam sholat. Lebih bagus lagi kita mengetahui arti dari apa yang kita baca, makna dari apa yang kita baca, dan makna dari semua gerakan yang ada di dalam sholat. Karena setiap bacaan, setiap gerakan yang ada di dalam sholat itu memiliki makna tersendiri. Dari setiap gerakan dan bacaan salat itu terdapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi modal pertama kita mengerjakan salat yang utama adalah dengan ilmu. Li'anna al-amala la yasluhu illa bil ilmi. Karena ilmu, karena amal yang kita kerjakan tidak akan syah bila tidak didasari dengan ilmunya. Yang kedua yaitu dengan bersuci atau wudu. Tapi bersabdalah sholata liman la wudu ala. Tidak sah sholat seseorang kecuali dengan wudu, kecuali dengan bersuci. Lalu di manakah yang paling afdol untuk mengerjakan wudu? Maka bagi kita paling afdol itu wudu itu di rumah. Setelah kita wudu, kemudian kita berniat ingin mengerjakan sholat, maka selama itu kita mendapatkan pahala seperti sholat sunnah selama tidak tasbih atau tasbih. Apa tasbih itu? Menjelak-jelak jari, memain-mainkan jari, seperti ini. Kadang dulu ini termasuk tasbih, mengurangi keutamaan pahala menunggu waktu sholat kita. Kalau sudah wudu, diusahakan jangan tasbih. Maka apalagi ngobrol, apalagi ngobrol mana-mana.
usahakan selesai wudu di rumah, berangkat ke masjid, langsung sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah. Kemudian pakaian yang dipakai dalam sholat, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pergunakanlah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid atau mau mengerjakan sholat. Menggunakan pakaian terbaik kita, terbagus kita. Jangan kalah dengan kondangan. Kalau kondangan rapi, wangi, kalau sholat bau, bau balsam, bau minyak urut, balik. Kemudian 6 sebelum sholat itu adalah menjaga waktu sholat. Ahabul amal ilallah as-sholati ala waqtiha. Ahabul amal ilallah as-sholatu ala waqtiha. Amal yang paling dicintai oleh Allah ialah sholat di dalam waktunya atau di awal waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi mereka yang beriman. Kemudian di antara 6 perkara sebelum mengerjakan sholat adalah menghadap kiblat. Bagaimana dengan orang yang sakit di rumah sakit, dirawat, bahkan ada yang diinfus, susah menghadap kiblatnya. Kadang tempat tidurnya sudah diatur di rumah sakit, tidak bisa digeser-geser. Maka kalau sudah ada upaya untuk mengarah ke kiblat, tetapi jika masih memang susah, berupaya tapi tetap masih upaya untuk menghadap kiblat, maka sah sholatnya walaupun tidak menghadap kiblat. Karena satu-satunya perintah Allah yang tidak gugur dengan sakit itu adalah sholat. Beda dengan puasa. Puasa kalau sakit boleh membatalkan puasa. Kalau sholat walaupun kita sakit tetap wajib dikerjakan yang 5 waktu. Kita baru melihat sedikit, baru demam sedikit sudah malas sholat dengan alasan sakit. Berarti tidak termasuk wujud sholat. Yang masuk wujud sholat dalam sholat itu 2, an-naumu wa nisyanu, tidur dan lupa. Itu wujudnya sholat. Tidur sehari penuh, terlewat zuhur, bangun pas maghrib, terlewat asar. Maka di mana sholat zuhurnya, sholat asarnya? Setelah kita terbangun, terjaga.
maghrib, maka sholat dulu maghrib, kemudian diqodho sholat zuhur dan sholat asar yang ditinggalkan. Begitu juga dengan sholat subuh. Tertidur, sudah bergadang, terlewat subuh, bangun jam 9, maka sholat subuhnya jam 9. Kemudian lupanya ya lupa, bukan yang disengaja. Tidak dengar suara azan, sibuk kerja, gak dengar azan, gak nengok jam. Biasanya tidak mungkin. Rata-rata orang kerja itu ingin segera azan. Kenapa? Biar bisa istirahat. Istirahatnya iya, makannya iya, sholatnya tidak. Itu kelewatan. Jadi menghadap kiblat, kemudian niat sebelum mengerjakan sholat. Sementara yang enam di dalam sholat yaitu takbiratul ihram. Kemudian terdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, membaca ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Allah berfirman, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Bacalah dari Al-Quran apa yang mudah bagimu. Kemudian farka'u, ruku, wasjudu dan sujud. Yang keenam, duduk. Berkenaan dengan ilmu, maka mencakup 3 hal. Ilmu sebelum mengerjakan sholat. Yang pertama, mengetahui di dalam membedakan mana yang termasuk wajib dan sunnah dalam sholat. Yang wajib mana, yang sunnah mana, harus paham. Kemudian pengetahuan dalam membedakan mana yang wajib dan sunnah dalam wudu. Dan yang ketiga, pengetahuan tentang tipu daya setan, sehingga ia dapat bersikap waspada dalam memeranginya, terutama dalam wudu. Wudu kadang diganggu, dikasih was-was. Kalau dalam wudunya sudah was-was, pasti sholatnya juga was-was. Kalau dalam wudu kita sudah khusyuk, sudah tenang, sholatnya juga dipastikan tenang dan khusyuk. Kemudian dalam wudu itu mensucikan hati dari hasud atau hasad atau dengki. Ini wudu batin. Kemudian mensucikan badan dari dosa. Setiap anggota yang kita basuhi dalam wudu, kalau wudunya bagus sesuai dengan syariatnya, dengan hukumnya, maka itu mengeluarkan dosa-dosa kita. Ketika membasuh muka, dosa dari mata keluar, dosa dari lidah keluar. Kemudian membasuh seluruh anggota wudu. Dengan sempurna.
dengan tidak berlebih-lebihan menggunakan air. Banyak ditutup Kemudian berkenaan dalam pakaian sudah dijelaskan di kemarin. Yang pertama, pakaiannya jelas halal di dalam memperolehnya, bukan dari hasil judi, dari hasil maling, bukan dari hasil riba, dari hasil bank, mengemok. Perlu memperhatikan dari mana kita memperoleh pakaian kita, apakah dari jalan yang halal atau sebaliknya. Yang kita pakai dan kita berikan ke anak istri kita, pakaian itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian dalam pakaian memperhatikan suci dari najis. Kemudian dalam pakaian sesuai dengan sunnah Rasul, tidak untuk kesombongan dan tidak untuk bermegah-megahan, semampunya saja. Mampu beli gamis, pakai gamis. Mampu pakai batik, pakai batik. Jadi jangan yang pendek, usahakan. Walaupun tidak apa-apa, namanya banyak kalau tidak. Kemudian berkenaan dengan memelihara waktu, maka memperhatikan peredaran matahari dan bulan, mengetahui masuknya waktu sholat. Yang kedua, memperhatikan suara azan. Bila azan sudah berkumandang, maka penuhilah seruannya. Yang ketiga, waktu-waktu masuknya sholat selalu menjadi perhatian hatinya. Dia selalu memperhatikan waktu sholat. Dia hidup untuk sholat, dan aktivitas yang lainnya ia hanya kerjakan untuk menunggu datangnya waktu sholat. Cari nafkahnya hanya ia niatkan sambil menunggu waktu datang sholat. Kerjanya ia niatkan untuk menunggu datangnya waktu sholat. Itu pahalanya luar biasa. Selain pahala menafkahi anak istri, pahalanya itu menunggu waktu sholat itu sama dengan ketika kita mengerjakan sholat sunnah. Maka waktu isya niatkan menunggu datangnya waktu subuh. Setelah aktivitas kita, silaturahmi, atau lain sebagainya. Kemudian mengenai menghadap kiblat juga ada 3 hal. Yang pertama, muka atau badan dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian berdiri di hadapan Allah dengan kesadaran hati bahwa kita dalam perhatiannya. Kita diperhatikan oleh Allah. Ini yang dinamakan ihsan. Anta mudallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau salat, engkau beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak bisa, kalau belum bisa seperti itu, maka Allah yang ini
ini melihat kita, yakini Allah memperhatikan kita. Hati sepenuh diharapkan kepada Allah, kemudian khusyuk dan tawadu. Di antara hilangnya khusyuk dalam sholat, kata Syekh Ibnu Athaillah, ialah belum jujurnya kita dalam bertobat. Kalau sholat belum tenang, belum khusyuk, berarti tobatnya masih bohong. Tobatnya belum benar. Kemudian berkenaan dengan niat, ada 3 hal juga. Yang pertama, mengetahui sholat apa yang dikerjakan, subuh, zuhur, atau asar, atau maghrib, atau isya, atau sholat sunnah. Yang kedua, berdiri di hadapan Allah dengan kesadaran hati bahwa kita dalam perhatiannya. Yang ketiga, memfokuskan hati, fokus, khusyuk. Di antara faktor yang menyebabkan khusyuk juga adalah mengetahui makna atau arti dari bacaan sholat yang kita bacakan. Kemudian adapun kesempurnaan takbiratul ihram juga meliputi 3 hal, yakni bertakbir dengan betul, Allahu Akbar, tidak memanjangkan A-nya, Allah, itu salah, tapi yang dipanjangkan itu lamnya, Allahnya. Tidak membacakan huknya, Allahu Akbar. Kemudian tidak memanjangkan ba-nya, memandangkan ba-nya, Allahu Akbar. Salah juga. Yang pasnya panjangnya di Allahu Akbar. Panjangnya berapa? Panjangnya atau tinggi? Mata'adim. Mata'adim itu mad yang ada dalam lafaz Allah, panjangnya 2 harokat. Sebagian ulama mengatakan kalau lebih daripada 2 harokat maka tidak sah baca takbirnya, karena tidak sesuai dengan tajwidnya. Allahu Akbar. Sebagian mengatakan itu kepanjangan 2 Allahu Akbar. Tapi niat kita itu masih diucapkan. Itu salahnya. Ayo, kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah sholat di Masjidil Haram atau di Madinah, takbirnya pasti dia panjang. Jadi yang dipanjangkan hanya lafaz Allah Subhanahu ta'zim. Yang kedua, kedua tangan diangkat sejajar dengan daun telinga, sejajar dengan telinga, sejajar. Yang ketiga, ketika mengucapkan takbir harus dengan khusyuk dan hati-hati, yaitu hati yang fokus. Allah.
Fokus Allahu Akbar. Itu adalah kesempurnaan takbiratul ihram. Kemudian kesempurnaan berdiri ada 3 hal juga. Yang pertama, pandangan mata ke arah tempat sujud, bahkan harus terus ke arah tempat sujud. Saat berdiri, saat ruku, saat iktidal, sujud, sudah pasti di tempat yang kita lihat. Yang kedua, memfokuskan hati hanya kepada Allah. Dan yang ketiga, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Ini sholatnya anak-anak. Gak mau dia pasti kalau gak ditongkrongin. Maka perlu dibimbing. Kemudian kesempurnaan bacaan Al-Quran terdapat dalam 3 hal. Yang pertama, membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang betul, betul tajwidnya, betul panjangnya, betul tasydidnya, betul makhraj hurufnya. Yang kedua, mengetahui makna dari bacaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan atau penguasa hari pembalasan, hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi, bukan jalan yang Engkau benci, alaihim kepada mereka, waladhdallin, dan bukan jalan mereka juga yang sesat. Tahu apa artinya? Bisa? Bapak tahu? Paham Ustaz? Cuma itu kok gampang. Kalau nggak hafal, kita hafal sekarang. Buka Quran terjemah. Itu baru artinya. Ada yang kata belum mana bacaannya. Ibu repot. Yang ketiga, mengamalkan makna yang tergandung dalam bacaan tersebut. Diamalkan maknanya. Yang paling mendasar itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu, baru minta pertolongan. Doa dulu, baru kerja. Sholat dulu, baru usaha.
Jangan dibalik. Usaha dulu baru rumah untuk terbalik. Usaha dulu baru meminta pertolongan. Dibalik dulu, minta pertolongan dulu. Ibadah dulu baru minta pertolongan. Sholat dulu. Kalau yang belum hafal artinya nanti di luar jam kaji pas ngobrol boleh ditanyakan. Kalau ada yang nggak tahu ditanya. Lebih baik bertanya daripada sesat di jalan. Sebenarnya malu, harus malu. Kalau malu, tapi badannya jauh. Kemudian gerakan sempurna dalam ruku. Tulang punggung lurus, tidak naik dan tidak turun, membentuk sudut 90 derajat. 90 derajat. Dan untuk menangkap lurus seperti satu papan, seperti ini lurus, tidak gini, tidak juga gini. Dari tulang punggung. Kemudian meletakkan kedua tangan pada lutut dengan meregangkan jemari. Jemari jangan ditutup kecuali perempuan. Kalau perempuan jangan diregangkan, dirapatkan. Bagaimana supaya rapat? Di bawah lutut sedikit. Perempuan biar nggak terbuka. Kalau dia di lutut pasti terbuka. Perempuan itu harus rapat-rapat. Lagi. Jadi jangan ditutup, jarinya dibuka, pegang lututnya, nanti lepas. Kemudian bersikap tumanina, tenang, sambil membaca tasbih. Tenang aja, harus buru-buru mau kemana? Dunia itu nggak akan pergi, kecuali kita pergi duluan. Tasbih subhana rabbiyal azim itu sudah cukup. Berbagi rabbi hamdi boleh. Subhana rabbiyal azim rabbi hamdi. Maka subhanallah ini saja boleh. Gak hafal juga subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang penting baca tasbih. Itu dalam masalah ruku, dalam tentang ruku. Jadi rukunya membentuk sudut 90 derajat, meletakkan kedua tangan pada lutut dengan meregangkan jemari. Kemudian bersikap tumanina dan tenang sambil membaca tasbih. Paling sedikit tasbihnya 3 kali. Paling banyak boleh, yang penting ganjil. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Bilang sholat sendiri. Kalau sedang berjamaah tinggal 5. Kemudian gerakan sujud disempurnakan dengan 3 hal. Yang pertama, kedua telapak tangan sejajar dengan telinga. Yang kedua, kedua tangan tidak dihampakkan, tidak diluruskan, tidak diringankan. Jangan
diringankan tangannya. Kemudian bersikap tumanina sambil membaca tasbih dan tidak sah sujud di atas benda yang bergerak mengikuti gerakan sholat. Kalau perempuan tidak sah sujud di atas mukena yang dipakai, karena mukena mengikuti gerakan sholat. Jangan sampai sujudnya bertemu mukena. Laki-laki jangan sampai meninggal bertutup peci, bertutup semuanya, karena bersujud. Tidak juga bertutup kain selendang yang dibawa, kecuali sudah ditaruh di bawah, itu nggak apa-apa. Pas sujud, nggak boleh duduk sujud di atas barang yang mengikuti gerakan sholat. Kalau kaki perempuan boleh, nggak apa-apa, kaki di atas mukena. Memang wajibnya tertutup. Baik kaos kaki boleh, kaos kaki kalau ada, tapi jangan yang najis sebagainya. Tumanina sambil membaca tasbih subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, wa bihamdihi boleh, subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi subhanarabbiyal a'la. Minimal 3. Kalau sedang jadi makmum, jangan bersujud imam 5, 7. Tapi kalau sedang jadi imam jangan lama juga, nanti banyak yang berlaku di belakang. Kemudian kesempurnaan daripada duduk tasawuf atau duduk di antara sujud. Duduk di atas kaki kiri dan telapak kaki kanan tegak, telapak kanan tegak. Jangan ditekuan, tegakkan yang kanannya. Kita duduknya di kaki yang kiri. Kemudian bertasyahud dengan takzim, berdoa untuk dirinya sendiri dan segenap orang mukmin. Kemudian sempurna dalam mengucapkan salam. Sempurna salamnya assalamualaikum warahmatullah. Yang paling sedikit assalamualaikum, sudah selesai. Pakai warahmatullah boleh, pakai wabarakatuh boleh. Itu dalam kesempurnaan duduk dalam tasyahud. Sudah jam 6:20. Mudah-mudahan apa yang kita lihatkan pada pagi hari ini, sedekah kita, sedekah harta, waktu, kesempatan, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat, dan hajat kita, niat kita, cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin untuk satu depan Ustaz jalan-jalan. Kalau mau dengan yang lain, Ustaz Fadli ya. Ustaz Fadli. Nanti dulu. Udah siap kan? Ya jangan libur, jangan bergantung pada sekolah.
Lagi lah. Nanti